Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa, ya, agar pembelajaran pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, saya Ri, tolong pimpin doa. Marilah kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk sebelumnya Bapak akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran hari ini efektif dan tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Ya, Pak. Karena ada sampah, tolong saya dibuang, Ya Pak. dibuang sampahnya biar kelihatan enak ya pembelajarannya. Oke, ya Pak. Udah, baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Muhammad Andi Saputra, Hadir Pak. Riono, Hadir Pak. Sayari, Hadir Pak. Arifin hadir ya. Hadir Pak. Sekarang yang tak masuk siapa? Eva Pak. Kemana Eva kau tidak masuk? Mungkin lagi ada halangan Pak. Oh iya, Eva udah berapa kali tidak masuk di pembelajaran Bapak. Nanti bilang ya kalau ketemu, Ya Pak. bilang sama Eva dicari Bapak gitu. Soalnya udah 2 hari tidak masuk di pembelajaran Bapak. Ya Pak. Jangan lupa ya saya Ri. Ya Pak. Untuk hari ini kita akan membahas atau belajar tentang menerjemahkan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 17. Minggu lalu Bapak telah menyampaikan tentang surah Al-Kautsar. Coba saya dibacakan Ya Pak. per kata ya, karena dulu kemarin Bapak menyampaikannya per kata. Ya Pak. Silakan. Inna yang artinya sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka berikanlah salat lirabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna, sesungguhnya sani'aika, orang-orang yang membenci kamu, dia abtar, terputus. Baik, terima kasih. Berarti saya minggu lalu masih ingat tentang pelajaran yang Bapak Ya Pak. bahas. Berarti saya telah belajar di rumahnya. Ya, Kalau Pak. tidak belajar, lah mungkin saya bisa menjawab apa yang Bapak katakan tadi. Ya Pak. Hari ini kita menerjemahkan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 7. Dari sini apa saya ada yang dipahami dari sedikit materi ini? Belum Pak. Belum ya? Oke. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, tolong diperhatikan ya, jangan sibuk masing-masing. Ya Pak. HP-nya tolong ditaruh biar tidak mengganggu fokusan saya untuk belajar pada hari ini. Menerjemahkan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 17. Kita mulai dari ayat 1 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu, artinya aku bersumpah. Di sini ada kata bersumpah, yaitu kalimat uksimu. Kenapa aku maknanya bersumpah? Karena ini dinamakan huruf qasam. Dan huruf qasam itu ada berapa saya Ri? 1 Pak. Ada di 3. yang pertama wallahi,
billahi dan tallahi. Itu huruf qasam atau maknanya sumpah. Atau seperti ini, Allahi, demi Allah, gitu ya, itu maknanya qasam atau sumpah. La tuqsimu, aku bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Ya, balad artinya negeri. Negeri apa di sini? Negeri Makkah. Jadi kalau digabungkan satu ayat ini, la tuqsimu bihadzal balad, artinya aku bersumpah dengan negeri ini atau negeri Makkah. Terus ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan engkau. Engkau siapa? Anta itu artinya kamu atau lawan dari saya, kamu. Tapi kamu itu adalah anta. Engkau siapa di sini? Di sini wa anta, dan engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu hillum. Hillum itu artinya bertempat atau tempat tinggal. Bihadzal balad, sama dengan ayat yang pertama. Bihadzal balad artinya di negeri ini. Balad artinya negeri atau negara. Di negeri mana? Makkah, yaitu di negeri Makkah. Terus ayat yang ketiga, wa walidiu, wa walidiu wa ma walad, wa walidiu, dan demi pertalian bapak, wa walidiu, dan demi pertalian bapak, wa ma walad, wa ma walad, dan anaknya. Walad artinya anak. Dan itu kalau digabungkan, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Paham? Paham, Pak. Terus yang keempat atau ayat yang keempat, laqad khalaqna. Laqad khalaqna artinya sesungguhnya kami telah menciptakan. Di sini memakai kata sungguh karena ada lafaz laqad. Laqad itu artinya menguatkan, ya, menguatkan dan bermakna sesungguhnya, berarti benar-benar terjadi sesungguhnya. Laqad kalau menurut ilmunya itu menguatkan atau mentaukidi. Kami telah menciptakan, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, yaitu manusia. Fi kabad artinya berada dalam susah payah. Kalau digabungkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kami di sini yaitu Allah, ya. Paham? Sampai di sini paham? Paham. Yang selanjutnya yaitu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ayah sabu. Ayah sabu artinya apakah dia itu manusia itu mengira. Ayah sabu apakah dia atau manusia, dia itu manusia itu mengira. Allayyaqdiru alaihi ahad. Allayyaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Di sini ada ahad, berarti tunggal, satu, ahad, satu. Siapa? Yaitu Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, yaqulu, dia mengatakan. Yaqulu, dia mengatakan. Dia siapa? Dia adalah Allah. Ahlaktu, aku telah menghabiskan.
Mala, harta. Mala atau mal itu artinya harta. Lubada, yang banyak. Kalau digabungkan ayat yang 6 ini, yaqulu ahlantu malal lubada, yang mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dan ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-7, ayat sabu, sama dengan ayat yang 5, ayat sabu. Apakah dia mengira? Ayat sabu, apakah dia mengira? Allam yarahu ahad. Allam yarahu ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Kalau digabungkan ayat sabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Sampai di sini paham? Hamba. Baik, perhatikan ya, fokuskan pikirannya, jangan kemana-mana. Fokuskan ke materi ini. Selanjutnya yaitu ayat 8. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan, alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan, yaitu Allah, bukankah kami telah menjadikan lahu, untuknya, ainain, sepasang mata, ainain, sepasang mata. Kalau satu mata ini ainain, berarti dua mata ya. Atau ainun itu artinya mata atau penglihatan. Kalau digabungkan ayat 8 ini, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Yang ke-9 atau ayat yang ke-9, walisanan, dan lidah, lisan, lidah. Itu ketika ada orang mengatakan jagalah lisanmu, berarti artinya itu jagalah lidahmu. Lisanan dan lidah. Wasyafatain, dan sepasang bibir. Wasyafatain, dan sepasang bibir. Walisanan wasyafatain, jagalah lidahmu dan sepasang bibirmu. Baik, ayat yang ke-10 sekarang. Wahadainahu najdain, wahadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya, najdain, dua jalan kebaikan dan kejahatan. Najdain itu artinya dua apa? Dua jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang selanjutnya ayat yang 11, falaqtahama, artinya tetapi dia tidak menempuh, falaqtahama, aqobah, jalan yang mendaki dan sukar. Jadi kalau digabungkan falaqtahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-11. Ayat yang 11. Maaf, tadi ayat yang 12, sekarang ayat yang 12. Sekarang ayat yang 12 yaitu wama adraka, artinya dan tahukah kamu, wama adraka, dan tahukah kamu. Di sini dan ini itu ada wawunya, artinya dan. Wama adraka, dan tahukah kamu, mal aqobah, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu. Mal aqobah, di sini ada mim, artinya apakah ya, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-13, fakku raqabah. Di sini ada satu ayat ya, ayat 13, fakku raqabah, artinya yaitu melepaskan perbudakan. Ya, melepaskan perbudakan. Lanjut ayat yang ke-14.
Di sini ayat yang ke-14, au itu amu atau memberi makanan. Au di sini au artinya atau itu amu memberikan makanan. Asal katanya itu amu artinya to'am artinya makanan. To'am artinya makanan. Fi yaumin fi pada hari di masrobah terjadi kelaparan di masrobah. Kalau digabungkan ayat 14 ini, au it'amu fi yaumin di masrobah, atau memberi makanan atau makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat yang ke-15, yatimah kepada anak yatim, yatimah yaitu memberikan makan kepada anak yatim, the muqrabah yang ada hubungan kerabat, Kalau digabungkan yaitu yatimah the muqrabah kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan. Yang selanjutnya yaitu ayat ke-16, au miskinan atau orang miskin. Sama lafaz au ini artinya atau, miskinan itu orang miskin atau orang fakir miskin. The maqrabah yang sangat fakir. Maqrabah artinya orang yang sangat fakir atau orang tidak punya atau orang miskin. Yang terakhir yaitu ayat ke-17. Ayat yang ke-17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kana kemudian dia minal ladzina termasuk orang-orang yang amanu artinya beriman. Amanu artinya orang yang beriman. Wa tawasaw dan saling berpesan. Bis sabri untuk bersabar. Sabaro, ini katanya sabaro itu sabar, menahan. Wa tawasaw dan saling berpesan. Bil marhamah untuk berkasih sayang, berpesan bil marhamah. Rohamah artinya berkasih sayang. Ya Pak. Dari sekian yang Bapak sampaikan, mulai dari ayat 1 sampai 17, apakah saya sudah paham atau masih ada yang ditanyakan tentang materi ini? Ya Pak, ingin bertanya Pak. Ya silakan, yang mana? Yang saya tidak paham di sini artinya la uqsimu biha lal balad. Mungkin itu saja Pak. Yang ditanyakan la uqsimunya. Nah Pak. Baik. Di sini la uqsimu. Kenapa kok bermakna sumpah? Uqsimu itu kenapa bermakna sumpah? Karena uqsimu ini bermakna qasam, artinya sumpah. Karena qasam itu ada tiga. Yang pertama ta, yang kedua ba, yang ketiga wau. Billahi, Allahi, dan wallahi. Dan tiga-tiganya itu artinya berqasam atau kalimat sumpah. Ketika biasanya kan ada anak-anak ketika ditanya, kamu tadi ngambil pulpen aku ya? Tidak kamu ngambil. Sumpah bukan saya. Wallahi bukan saya. Itu artinya sungguh-sungguh bersumpah. Dia tidak benar-benar tidak mengambil. Kalau udah paham? Baik. Kalau udah paham, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan ya, agar kamu tidak keluar kemana-mana di rumahnya. Minggu depan tolong saya buka LKS-nya halaman 50 tentang surah Al-Kautsar, atau surah
Alfil ya, tolong dibaca dan diterjemahkan. Ya Pak. Paham? Paham Pak. Dan jangan lupa di rumahnya ya, belajar, jangan main terus, jangan main bola terus atau main lain terus, belajar dan cepat pintar ya. Ya Pak. Baik, cuma itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Dan sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, tolong kepada saudara saya ini sebagai ketua kelas untuk menutup dan membaca doa. Oke kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cuma itu dari Bapak. Bila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.